Assalamualaikum Bapak. Oke nih, dengan Bapak siapa? Irman, Bapak Irman. Bapak Irman, saya dengar sih katanya informasi Bapak Irman sebagai Ketua Yayasan Dapuran Kipahare. Nah, untuk acara ini memang selalu rutin diadakan setiap tahun, Pak? Iya, tiap tahun kecuali kemarin ada COVID. Ya. Jadi kita ada tidak dilakukan tahun sebelumnya. Ada juga yang kita lakukan tapi terbatas. Nah, jadi sampai sekarang kita sudah keempat kali. Keempat kali ya? Betul. Ini yang keempatnya, Pak. Saya dengar kan acaranya 2 hari ya, betul. Tanggal 1 sampai tanggal 2. Betul. Nah, acara apa aja sih yang akan ditampilkan di acara ini? Kita konsepnya setiap jam ada hiburan, Pak. Mulai dari debus, permainan tari, permainan rakyat, kemudian ada keroncong, ada reog bodor dan sebagainya. Termasuk juga musik-musik tempo dulu, ada atraksi-atraksi kayak barongsai, silat, wushu dan sebagainya. Jadi memang sengaja supaya masyarakat terus-menerus mendapatkan hiburan sampai akhir, dan di akhir kita ada layar tancap juga. Oh, di akhir ada layar tancap. Berarti emang konsepnya ini serba zaman dulu gitu ya? Zaman dulu, jadi pamerannya tentang zaman dulu, hiburannya zaman dulu, nah jajanan juga sebagian ada yang zaman dulu. Oke. Apa harapannya untuk kedepannya nih biar kita berharap ini menjadi event yang bisa jadi event nasional bahkan gitu ya. Jadi seperti kayaknya Jember Fest, jadi bisa membawa minat banyak wisatawan nasional maupun internasional seperti itu. Jadi biar anak-anak sekarang yang belum pernah tahu zaman dulu tuh begini, makanannya begini, di sini bisa dilihat ya, langsung bisa dilakukan pengalaman sendiri. Ya, kemudian jadi edukasi juga buat warga. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan acara ini sukses sampai akhir. Oke Bapak, ya. Oke nih, sama siapa? Dwi. Sama Dwi. Oke, Mbak Dwi ini salah satu panitia ya? Ya, panitia dari Sukabumi Tempo Dulu. Dari Sukabumi Tempo Dulu. Ini Sukabumi Tempo Dulu itu diadakan dari pemerintahan atau dari yayasan? Oh, bukan, ini dari Yayasan Dapuran Kipahare. Cuman didukung oleh pemerintah Kota Sukabumi dan Kastupa dan Supapori. Oh, jadi maaf nih, boleh sambil sedikit-sedikit saya mengoreknya informasi. Pertama kali diadakan Expo Sukabumi Tempo Dulu itu tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Berarti ini sekarang 2023 yang keberapa nih? Yang keempat. Yang keempat ya. 1 tahun itu libur karena pandemi. 2021 kita adakan lagi, 2022 dan ini 2023. Hanya saja tahun 2021 dan 2022 itu tidak seramai. Tidak seramai sekarang ya, karena kemarin waktu pandemi masih terbatas gitu ya. Betul. Sekarang masyarakat sudah bebas dan bisa itu. Nah, yayasan apa? Yayasan Dapuran Kipahare. Dapuran Kipahare itu bergerak di bidang apa aja? Programnya apa aja? Yayasan Dapuran Kipahare itu kebetulan ada beberapa lembaga yang ada di bawahnya. Yang pertama ada Kipahare Peduli, itu untuk acara kegiatan sosial. Kemudian ada Reenaktor Explore Kipahare, itu reka ulang sejarah. Kemudian explore ke tempat-tempat yang bersejarah. Kemudian ada relawan pelestari cagar budaya, itu khusus untuk meneliti dan memastikan bahwa itu cagar budaya atau tidak gitu. Dan dibantu oleh RPJB pusat yang ada di Bandung. Kemudian ada lagi Galeri Dapuran Kipahare yang kebetulan ada di Museum Tionghoa Sukabumi yang ada di Danalaga. Yang ada di Danalaga. Nah, dan masih banyak lagi. Oke, untuk acara ini diadakan berapa hari ini? Ini kebetulan 2 hari. 2 hari. Hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu. Berarti untuk sekarang ini acara pembukaannya ya? Betul, acara pembukaan. Sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam. Nah, acara pembukaan sendiri ini dibuka oleh siapa? Kebetulan acara pembukaan ini dibuka oleh dari Pak Wali Kota dan Kastupa Polri. Dan ada dari reng-rengan dari Dan Ramil pemerintah Sukabumi. Berarti sekarang lagi masih siap-siap menunggu pembukaan ya, sambutan Bapak Wali Kota. Oke.
dari mulai tahun berapa nih yayasan ini? Yayasan Dapuran Kipahara itu berdiri sejak tahun 2017. 2020 berarti sudah 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. Oke. Terima kasih nih informasinya. Nanti saya akan coba melihat lebih detailnya lagi acara-acara di Sukabumi Tempo dulu ini. Oke, terima kasih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Nih, kali ini saya berada di suatu tempat, yaitu akan meliput atau menyaksikan langsung event Sukabumi Tempo dulu. Karena pembukaan belum dimulai dan sedang menunggu Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota. Jadi inilah masih persiapan teman-teman. Dan pembukaan nanti ada marching band dari Gita Pesona SD Sriwidari 1 sobatku. Dan banyak lagi acara-acara yang menarik di acara Expo Sukabumi Tempo dulu. Oke, saksikan dan kita nanti putar-putar keliling sambil melihat keseruan di acara Expo Sukabumi Tempo dulu 2023. Cara Jepang negara mana nih? Sukabumi Tempo dulu 2023. Terimalah sambutan kehormatan dari rombongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Wisnuwardani dalam rangkaian kegiatan Sukabumi Tempo dulu 2023. Puji berserta syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rombongan Bapak Wali Kota Sukabumi sudah tiba.
Selamat datang, Wilujeng Sumping. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah Pendidikan Perwira, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Wali Kota Sukabumi, Wisma Wisnuwardani, dalam rangkaian kegiatan Sukabumi Tempo Dulu 2023. Para pengisi kegiatan yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, juga beserta keluarga besar dari SD Negeri Sriwidari 1 dan teman-teman Renaktor Explorer Kipahare dari Bandung. Ini bahan-bahannya dari bahan-bahan alami ya, Kakang, dari daun-daun kayak begitu nih. Ya. Punten Pak Wali sawarna geuningan hayang dipoto, tadi teh hayang dipotret sareng Bapak. Explorer Kipahare beserta gabungan dari Bandung, Cimahi, Bogor, Jakarta, dan Sukabumi. Sepedanya. Bogor. Ya, jadi teman-teman Renaktor yang tergabung dari beberapa wilayah ini merupakan komunitas yang senang ya dengan pakaian-pakaian tempo dulu. Mereka ulang adegan sejarah. Betul, terutama ketika di medan perang Pasifik, armada Jepang hancur dan negerinya dibom atom sehingga perang dunia usai. Sesudah perang dunia II usai dan Jepang menyerah, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Jepang masih menguasai keamanan sebelum dialihkan ke Sekutu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lakukan pengambil alihan kekuasaan secara paksa dari pasukan Jepang karena Jepang akan menyerahkan kekuasaan pada Inggris. Raden Said Sukanto menemui Bung Karno di Jakarta untuk meminta izin melakukan pengambil alihan kekuasaan di Sekolah Polisi Sukabumi. Namun Bung Karno malah menunjuknya menjadi Kapolri pertama, sehingga beliau menunjuk Bustami Aman yang bergelar Datuk Rantayo Baso untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan di Sekolah Polisi. Masyarakat Sukabumi yang dipimpin oleh Panitia 5 yang terdiri dari polisi, BKR, ulama, pemerintah, dan KNID menguasai semua instansi dan merebut kekuasaan dari Jepang. Pak Bustami segera lakukan pengambil alihan kekuasaan di Sekolah Polisi Sukabumi. Laksanakan, Jenderal.
Inggris yang diboncengi oleh Nika memasuki wilayah Sukabumi dalam rangka pengiriman bantuan ke Bandung tanpa melibatkan pasukan PKR. Serang! Pertempuran besar terjadi di Bojong Kokosan dan sepanjang jalan mulai dari Maseng hingga Ciranjang dan Gunung Masigit. Inggris marah dan mengirimkan pesawat Royal Air Force untuk penghubungan besar-besar di Pulau Jawa. Hingga bulan Maret 1946 yang disebut sebagai Perang Konvoi Kedua, nyali pasukan Inggris hancur dengan serangan para pejuang di sepanjang jalan Sukabumi Cianjur. Akibat pertempuran tersebut, Parlemen Inggris melakukan reses dan memutuskan untuk mempercepat keterlibatannya di Indonesia. Sementara pasukan PKR dilibatkan dalam pemulangan tahunan dan pengiriman bantuan. Rakyat Sukabumi sukacita menyambut kemenangan ini. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan perjuangan pahlawan dengan tetesan keringat, darah, bahkan dengan pengorbanan nyawa. Sampurasun. Sampai. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sukabumi, yang terhormat Bapak Kepala Staf Polri Sukabumi, dan juga Bapak Ketua MUI, Ketua HK, ada Mbah Oce, terima kasih, pendukung kita juga. Kemudian ada dari Alfat, Pak Erwin, dan Ramil, Pak. Ibu juga, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan kami yang serba terbatas. Jadi Yayasan Dapuran Kipahare ini sebetulnya bergerak di beberapa bidang, ya. Ada yang tadi namanya reenaktor, Explore Kipahare, itu kerjaannya itu reka ulang sejarah. Ada yang namanya juga Peter Pan, perikanan, peternakan, dan pertanian.
Aku nggak ikutan Sok, sih. sok, sok. Oke, sip nih. Ini ibu-ibu dari mana nih? Dari Universi 90. Oke, sengaja nih. Oh, Semasa. Oke, sengaja mampir ke sini. Yes, siap. Kan dari Jadu. Semangat, Bu. Makanya kadang macam-macam. Nah, satu jadi di sini pun tersedia nih ya jajanan-jajanan khas pedesaan atau jajanan-jajanan tempo dulu sobatku. Nah, sahabatku, ini salah satu museum Palagan yang berada di kawasan Sukabumi tempo dulu. Museum Palagan Perjuangan 1945 Bojong Kokosan. Galeri Dapur Kipahare. Jenderal Polisi melakukan Pemda Soekarno 1 Oktober 2008 sampai 22 Oktober 2010. 20 Jenderal Polisi Timur Pradoko 22 Oktober 2010 sampai 25 Oktober 2013. 21 Jenderal Polisi Sukarman 25 Oktober 2013 sampai 16 Januari 2015. 22 Jenderal Polisi Batalion Haiti 17 April 2015 sampai 14 Juli 2016. 23 Jenderal Polisi Tito Karnavian 12 Juli 2016 sampai 23 Oktober 2019. 24 Jenderal Polisi Bidang Aziz
1 November 2019 sampai 27 Januari 2021. 25 Januari. Apa-apa? Nah, oke sobatku ya. Inilah alat-alat zaman tempo dulu ya. Kalau selama ini saya sering keliling ke perkampungan, tidak pernah melihat semacam ini nih, gayung atau alat-alat tradisional di perkampungan. Nah, di sini tersedia sobatku. Pameran arsip Kabupaten Sukabumi tempo dulu.